Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia jauh dari krisis. Ia mengaku siap mengatasi situasi ekonomi Indonesia untuk selalu dalam kondisi baik-baik saja. Bilang krisis. Ibu kan baru lebaran kemarin kan, wow di mana-mana macet, di semua tempat pada belanja, jadi rasanya daya beli ada. Tapi kalau kita lihat dari indikator-indikator yang ada, kita memang sedang bergerak lebih cepat, walaupun belum banyak seperti itu. Jadi kita lumayan bisa memitigasi harga minyak dunia yang tinggi karena kita serap di APBN kita. Jadi kita jauh dari krisis, kita malah ekspansi terus. Kalau bola kristal yang saya bilang leading ekonomi kita, indeks kita yang nggak salah, sampai nanti 2029-2030 kita ekspansi terus. Jadi kita jauh dari krisis, resesi aja belum, melambat aja belum. Kita sedang mengalami akselerasi dan saya akan jaga terus, kita akan jaga terus bersama ke depannya. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan menerapkan skema work from home atau WFH menyusul kekhawatiran krisis energi di Timur Tengah. Dalam rapat terbatas di Istana Negara Jumat siang, Menkeu Purbaya mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan investor global Ray Dalio yang memberikan masukan terkait peluang proyek dan promosi Indonesia ke luar negeri. Selain itu, terkait kebijakan work from home atau WFH untuk menghemat sistem BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik global, pemerintah masih mematangkan skema yang akan diterapkan. Enggak, kalau kita pilih dengan cermat-cermat. Kalau kita pilih Jumat dan itu kan harus pasti ada penghemat Jumat. Jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen, saya nggak tahu detailnya, bisa berubah-ubah tergantung harga minyak. Tapi kalau untuk produktivitas kan, kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus, ya nggak harus kan. Terus untuk pelayanan publik tetap jalan, jadi harusnya nggak masalah kalau cuma 1 hari aja. Dengan opsi penerapan terbatas seperti WFH pada hari Jumat untuk menghemat konsumsi BBM tanpa mengganggu produktivitas nasional. Dari Jakarta, Aya Nufus, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Mobil dump truk milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta viral di sosial media setelah kedapatan membuang sampah di bantaran Kali Pesanggerahan, tepatnya di area TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup mengakui bahwa pembuangan sampah ini sudah terjadi sejak tahun 2014, yang dimana tempat pembuangan itu hanya sementara. Sebuah foto milik warga saat mempublikasikan kendaraan dump truk milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membuang sampah di Kali Pesanggerahan, tepatnya di area TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, viral di media sosial. Menanggapi kasus ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Air DKI Jakarta mendatangi lokasi dan lakukan pembersihan. DLH DKI Jakarta juga membantah adanya pembuangan sampah di kali, melainkan di pinggir kali, yang merupakan pembuangan sementara sejak tahun 2014. Kini, pembuangan sementara tersebut ditutup permanen. Kami mengucapkan permohonan maaf ya, karena kemarin pagi ya, di hari Kamis pagi memang sudah viral ya terkait dengan seakan-akan truk sampah UPS Badan Air Dinas LH ini membuang sampahnya ke kali. Jadi sebenarnya truk sampah itu pada saat loading itu membuang sampahnya ke emplacement yang ada memang di TPU Tanah Kusir gitu. Ya, jadi memang karena viral maka langkah tercepatnya kami lakukan penutupan permanen untuk emplacement yang ada di TPU Tanah Kusir. Jadi sebenarnya emplacement ini sudah lama ada dari tahun 2014. Kemarin kejadian Pesanggerahan, saya terus terang berterima kasih. Bukan malah sedih, enggak. Saya berterima kasih. Karena dengan demikian saya akhirnya memutuskan bahwa tidak boleh lagi ada tempat penampungan sementara yang seperti itu. Karena itu akan pertama tidak efisien, yang kedua manajemennya juga semakin susah, yang ketiga cost-nya pasti juga semakin tinggi, maka penampungan sementara tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. DLH juga menyatakan sampah yang dibuang bukan dari sampah rumah tangga, melainkan sampah dari aliran Kali Pesanggerahan di beberapa wilayah di Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Beredar viral seorang nenek yang menggunakan tongkat mencuri di sebuah pet shop di Depok. Nenek tersebut ternyata sudah beraksi di beberapa tempat pemirsa dan aksinya terekam kamera pengawas. Inilah aksi seorang nenek bertongkat yang ternyata seorang maling. Dalam rekaman kamera pengawas, nenek ini terekam kamera mencuri di sebuah pet shop di Jalan Raya Sawangan, Depok pada Rabu lalu. Pelaku memanfaatkan karyawan pet shop yang meninggalkan meja kasir untuk sementara untuk memeriksa salah satu hewan peliharaan. Pelaku masuk ke dalam toko dan dengan santainya mengambil ponsel di atas meja dan sejumlah uang dari dalam laci senilai 1,8 juta rupiah. Karyawan pet shop sempat mengejar pelaku namun gagal. Oh, jadi awalnya itu jadi pas jam 8.37 si Mbak kasir itu ke belakang mau lihat kucing yang ada penitipan lah pet hotel. Nah, dari sempat itu jam 8.38-an si orang itu masuk langsung ambil uang. Cuma setelah 1 menit jam 8.39 dia langsung pergi, udah hilang. Sebelumnya pernah ngeliat nggak lewat gitu pelaku? Kalau keterangan dari sekeliling sini sih katanya udah pernah lihat, cuma kalau dari pribadi karyawan sini belum pernah lihat sih. Nenek maling bertongkat ini ternyata sudah beraksi di beberapa tempat. Salah satunya di sebuah rumah warga di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Reksa, lu ngapain masuk kamar? Hah? Maafin saya tadi. Nggak ada apa-apaan, nggak. Gue bawa lu ke polisi lo ya. Demi Allah, Bapak. Jangan demi Allah lo. Bahkan dirinya terpergok sedang buka lemari kamar oleh pemilik rumah. Namun dirinya beralasan pura-pura ke toilet. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, libur lebaran hampir usai, tidak lengkap rasanya bila pulang tanpa oleh-oleh. Di Yogyakarta, Pasar Beringharjo masih menjadi primadona bagi wisatawan yang ingin mencari buah tangan. Jurus ampuh menawar harga pun banyak digunakan wisatawan untuk mendapat buah tangan dengan harga yang terjangkau. Inilah suasana di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta saat musim libur lebaran. Ratusan bahkan ribuan orang memadati tempat ini setiap hari demi berburu oleh-oleh dan cindera mata sebelum meninggalkan Yogyakarta. Dari sejumlah pusat oleh-oleh di Yogyakarta, Pasar Beringharjo masih eksis menjadi primadona wisatawan. Letaknya yang strategis di ruas Jalan Malioboro memberikan kesempatan wisatawan untuk mampir saat melancong ke ikon wisata Jogja ini. Namun selain karena letaknya yang strategis, sejumlah wisatawan mengaku beragam oleh-oleh dan cindera mata di tempat ini dijual dengan harga terjangkau. Tak hanya terjangkau, wisatawan pun masih bisa menggunakan cara menawar harga demi mendapat cindera mata dengan harga murah. Ini lagi di Pasar Beringharjo, keliling-keliling lihat batik nih, sekalian lewat Malioboro. Emang sengaja beli oleh-oleh atau gimana? Sekalian lewat, mampir kalau ada yang cocok beli oleh-oleh. Yang mau dibeli apa aja sih, Mbak? Buat keponakan, buat teman-teman. Sejumlah pedagang mengaku pada musim libur lebaran peningkatan omset mereka meroket hingga 2 kali lipat lebih. Saban hari mereka bisa menjual puluhan hingga ratusan oleh-oleh mulai dari baju, celana, dan cindera mata lainnya. Oh, kalau kondisi setelah Ramadan kemarin sangat meningkat Mas. Kunjungan ada hari ini dari hari plus 1 sampai sekarang banyak sekali pengunjungnya. Selain di area dalam Pasar Beringharjo, wisatawan juga bisa berbelanja di area luar pasar. Kepadatan wisatawan di area Malioboro diprediksi masih bakal terjadi hingga hari Minggu 29 Maret mendatang. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galwisma, iNews melaporkan.